Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara? Perkenalkan, saya Mas Diati SPD, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Buton. Dengan pengajar praktik saya, Bapak Lahobi SPD, dan fasilitator saya, Bapak Muhammad Firman Halib SPD, MPD. Kali ini saya akan merefleksi dan menyimpulkan pemahaman saya terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Namun sebelum menyimpulkan, pertama-tama saya akan merefleksi diri saya terlebih dahulu melalui 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya memiliki pemikiran bahwa anak-anak didik saya itu harus memahami apapun yang saya ajarkan. Saya masih menganut yang namanya pembelajaran itu berpusat pada guru. Nah, kenapa saya melakukan hal demikian? Karena saya berpikir bahwa target saya itu anak-anak saya harus mencapai ketuntasan belajarnya. Saya tidak memikirkan kemerdekaan belajar mereka tanpa memikirkan bakatnya mereka apa. Saya lebih mengutamakan aspek kognitif dan cenderung mengesampingkan aspek keterampilan anak. Namun, setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa ada banyak hal yang harus saya revisi terkait metode mengajar saya di kelas, juga terkait pendekatan saya terhadap peserta didik saya. Sebagai pendidik, saya harusnya lebih cermat melihat bakat anak-anak didik saya. Saya bisa memulainya dengan melakukan riset, atau bisa dengan melakukan tanya jawab, atau bincang-bincang sederhana dengan anak didik saya, atau melakukan pendekatan apa saja dengan siswa untuk mencermati atau mengenali bakat peserta didik saya. Karena dengan mengenali karakter mereka, saya dapat melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif, yang menyenangkan, dan pembelajaran yang terfokus pada peserta didik. Dengan begitu, kemerdekaan dalam belajar itu akan terwujud dengan sendirinya. Hal-hal yang akan segera saya terapkan di kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pertama-tama saya akan membuat kesepakatan kelas bersama peserta didik sebagai salah satu wujud merdeka belajar. Sebelumnya, saya membuat kesepakatan kelas itu dengan mengonsepnya sendiri, kemudian membacakannya kepada anak-anak untuk dipatuhi oleh mereka. Sedangkan jika kita membuat kesepakatan bersama peserta didik, mereka akan lebih punya tanggung jawab dan mereka akan dituntun untuk berkomitmen dengan apa yang mereka telah sepakati. Kemudian yang kedua, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan
dengan melibatkan peserta didik. Ketiga, menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam hal ini, saya sebagai pendidik harus mampu menuntun peserta didik saya sesuai dengan minat dan bakatnya mereka masing-masing. Nah, kesimpulannya, ada banyak hal dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sangat baik untuk segera kita terapkan, baik itu di kelas pada saat proses belajar mengajar maupun di lingkungan sekolah lainnya. Contohnya, peran pendidik itu diibaratkan sebagai seorang tukang kebun yang tugasnya merawat tanaman-tanamannya sesuai dengan jenis dan kebutuhan tanamannya tersebut agar tanamannya itu dapat tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja, berbeda jenis tanaman akan berbeda pula perlakuan dan cara merawatnya. Artinya bahwa dalam proses pembelajaran, seorang pendidik pun harus memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berpikir kreatif dan mengembangkan bakat dan keterampilan mereka masing-masing. Akan tetapi, kebebasan itu bukanlah kebebasan yang mutlak. Guru tetap harus wajib menuntun dan mengarahkan agar anak-anak tidak kehilangan arah yang akhirnya akan membahayakan diri mereka. Contoh lain misalnya, anak-anak itu tidak terlahir seperti kertas putih yang kosong, lalu kita kemudian dengan seenaknya menggambarkan atau memberikan warna ke mereka. Pada dasarnya, anak-anak itu sudah punya garis yang samar-samar. Tinggal bagaimana kita menuntun garis itu menjadi lebih jelas sesuai dengan minat bakat serta keistimewaan mereka masing-masing tentunya. Nah, baiklah, itu dia tadi refleksi dan kesimpulan yang saya pahami tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan untuk membersamai anak-anak kita dalam belajar dengan perasaan mereka yang merdeka dan bahagia. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.